Sedot. Oke, boys. Bab 2283 Raja Peri, kata-kata itu jatuh begitu saja. Tak disangka, rusa Sika di hadapanku tiba-tiba bertransformasi. Dalam sekejap, rusa Sika itu berubah menjadi seorang wanita cantik yang mengenakan baju baru kaisar. Kemudian dia melihat wanita ini berumur 18 atau 19 tahun. Dengan kulit seputih giok dan rambut hitam indah yang berkibar tertiup angin. Mata besar dan berair itu menyimpan sedikit kebencian. Mulut kecil berwarna merah terang itu menggigit dengan erat, dan dua gigi cangkang terlihat samar-samar. Li Fugui tertegun lama sekali. Lalu buru-buru berkata kepada Ling Suzi, "Ayah mertua, lihat, dia memang cantik." Ling Suzi melihat sekilas pemandangan ini dari sudut matanya dan tidak bisa menahan nafas. Lalu dengan cepat menutup matanya, sambil memulihkan vitalitasnya, dia mengingatkan Li Fugui dengan lantang. "Fugui, tutup matamu untukku, dia berencana mengacaukan hati Taomu." Meski penampilan wanita elf di depanku sungguh eye-catching, tapi dibandingkan dengan gadis-gadis di sekitarnya. Setelah Li Fugui melihatnya dengan hati-hati sejenak, dia merasa gadis di depannya memiliki aura yang terlalu menawan. Kalau soal memandangnya, itu bagus untuk matanya, tapi kalau soal berkencan, gadis ini bukanlah pilihannya. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui dengan cepat menarik kembali pikirannya. Kemudian dia memandang gadis di depannya dan tersenyum dan berkata, "Kakak, kenapa kamu tidak memakai pakaian? Apakah kamu tidak malu karena banyak orang yang melihat?" Gadis di depannya terkikik. Saat dia melayang menuju Li Fugui, dia dengan tenang berkata kepadanya, "Manusia kecil, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda masih bisa stabil seperti Gunung Tai ketika Anda melihat saya seperti ini." Li Fugui tersenyum tanpa berpikir. "Bagaimana lagi? Bagaimana kalau itu, kamu ingin aku bergegas dan mendorongmu ke halaman? Maaf, kamu terlihat terlalu baik. Aku benar-benar tidak menyukaimu." Saat Li Fugui berbicara, gadis itu sudah berdiri kurang dari 2 meter jauhnya dari dia. Tepat ketika gadis itu hendak melangkah lebih jauh, tanpa diduga, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Li Fugui. Gadis yang baru saja berdiri teguh itu langsung terlempar oleh cahaya keemasan. Lihat situasi ini, Li Fugui buru-buru tersenyum pada gadis yang terjatuh ke tanah dan berkata, "Aku lupa memberitahumu. Formasi jaring ini telah terintegrasi dengan kami. Jika kamu mendekati orang yang menyiapkan formasi, kamu akan terluka oleh formasi tersebut. Ngomong-ngomong, kamu berdiri dan biarkan aku memeriksanya. Jika kamu terluka, aku bisa memberitahumu cara mengobatinya." Gadis itu berdiri, senyuman di wajahnya berhenti tiba-tiba saat ini. Matanya dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Menatap Li Fugui, dia mengutuk sambil berjalan maju selangkah demi selangkah. "Manusia kecil, apakah menurutmu formasimu dapat menjebak kami? Jika kamu tahu apa yang terjadi, mintalah anak buahmu segera pergi dari sini dan biarkan mereka pergi. Ayo keluar. Jika kamu..." Li Fugui mengangkat bibirnya sedikit dan langsung menyela gadis itu. "Adik perempuan, jangan terlalu pemarah. Sejujurnya, kami datang ke Universitas Yanjing kali ini hanya untuk mencari tahu Jiu-Jiu Gui Yijing. Selama kita bisa menemukan Jiu-Jiu Yijing, kita bisa mengatakan apa saja. Tapi jika kita tidak bisa menemukannya, maka kita hanya bisa terus menyia-nyiakannya di sini. Bisa bertahan, tapi kamu takut. Tidak bisakah kamu melanjutkannya?" Setelah mendengar ini, gadis itu menatap Li Fugui dan bertanya dengan keras, "Jadi,
kamu pasti menjadi Raja Elf. Tertegun, dia memandang gadis kecil cantik di depannya dengan rasa ingin tahu. Apa katamu? Apa artinya menjadi Raja Peri? Jangan bicara omong kosong, aku tidak punya niat ini. Lagi pula, aku sudah memiliki cukup banyak lingkaran cahaya di atas kepalaku. Jangan minta aku menjadi Raja Peri. Bahkan jika kamu mengizinkanku, aku adalah Kaisar Langit. Tapi aku tidak memiliki keterampilan. Li Fugui baru saja mengatakan ini, Ling Suzi samar-samar menyadari sesuatu. Dia berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, tolong berhenti berdebat dulu dan dengarkan apa yang dikatakan gadis kecil di depanmu." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Ling Suzi memejamkan mata dan terus bertanya kepada gadis di depannya, "Gadis kecil, bisakah kamu menemukan pakaian untuk dipakai, atau apakah kamu akan menjadi rusa kecil lagi?" Mendengar ini, Li Fugui tidak bisa menahan senyum dan bercanda. "Oke, buka saja matamu, buka matamu dan berhenti bersikap terlalu serius." Lagi pula, mereka sudah menutupi lokasi utama dengan beberapa daun. Mendengar ini, Ling Suzi baru saja membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa tidak ada lagi adegan yang membuatnya tersipu, dia tersenyum pahit dan berkata terus terang kepada gadis kecil di depannya, "Gadis kecil, apa yang baru saja kamu katakan adalah jika kamu mengambil 99 kembalikan cermin, kamu akan menjadi Raja Elf. Apa yang sebenarnya terjadi?" Gadis kecil itu bertanya pada Ling Suzi. Dia berkata dengan sedikit terkejut, Apa kamu tidak tahu lebih baik? Saya pikir kamu datang ke sini untuk bersaing memperebutkan cermin kembali 99. Jadi kamu harus tahu betapa kuatnya benda ini." Berkata, gadis ini, "Sejujurnya, kami tidak tahu banyak tentang masalah ini. Kami hanya tahu bahwa cermin 99 Guiyi tersembunyi di jurang bumi. Tentang bumi, kita juga tidak tahu banyak tentangnya, menyeberangi sungai dengan mencari batu, melangkah selangkah demi selangkah." Li Fugui juga berkata terus terang saat ini, "Adik, aku tidak bermaksud mengambilnya. Singkirkan cermin Jiu-Jiu Guiyi. Kuncinya adalah saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Selain itu, saya sudah memberitahu Anda bahwa kita bisa mendiskusikan apapun bersama-sama. Kita belum membicarakan sesuatu yang serius." Satu kalimat. "Bagaimana kalau kamu menjelaskan masalah yang baru saja kita hadapi? Lalu kita bisa mendiskusikannya setelah kamu menjelaskannya dengan jelas." Sesaat, lalu berkata terus terang, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah Raja Elf di mulut banyak elf. Dan alasan mengapa aku bisa menjadi penguasa banyak elf adalah karena ada cermin Jiu-Jiu Guiyi yang tersembunyi di dalamnya, tubuhku. Untuk keluarga elf kita, siapa yang bisa mengendalikan Jiu-Jiu Guiyi? Siapa Raja Elf? Itu tidak masalah siapa pihak lainnya. Kamu di sini untuk mencari benda ini, bukan? Kamu mencoba mendominasi keluarga elf." Li Fugui menjelaskan sambil tersenyum masam, "Saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar tidak mengetahui hal ini. Karena Anda berkata begitu, saya akan memberitahu Anda alasan mengapa saya mencari untuk Jiu-Jiu Yijing." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui segera memulihkan pikirannya. Kemudian di hadapan gadis kecil di depannya, dia menceritakan keseluruhan kisah pencariannya akan cermin Jiu-Jiu Guiyi. Tunggu hingga Li Fugui selesai berbicara. Gadis kecil di depannya pun terdiam. Dia berpikir sejenak, lalu menatap Li Fugui dan bertanya dengan serius, "Jadi, kamu juga berencana menggunakan benda ini untuk menyelamatkan orang?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Itu benar, selamatkan orang, bukan
Maukah kamu berusaha keras untuk menyatukan ketiga senjata ajaib itu? Sekarang, saya telah memperoleh dua alat ajaib, tali api berlian dan palladium 1000 darah naga. Saya hanya memiliki 99 cermin pengembalian. Jika saya bisa mendapatkannya, saya dapat kembali ke desa Xiaoxi sesegera mungkin, dan saya tidak akan terjebak di desa. Ribuan orang diselamatkan. Tetapi jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan 6 sekte besar terhadap orang-orang di desa. Pada titik ini, mata Li Fugui berkaca-kaca. Gadis kecil di depannya menggigit bibir merahnya dengan ringan. Dia mengepalkan tangan merah mudanya erat-erat, dan setelah berpikir sejenak, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius kepada Li Fugui. Jika memang demikian, bolehkah aku ikut denganmu? Senyuman bahagia pun muncul di wajahnya. Dia segera tersenyum padanya dan berkata, benarkah? Apakah kamu benar-benar ingin pergi bersamaku, adik perempuan? Jika kamu benar-benar ingin membawa cermin Jiu Jiu Gui bersamaku ke desa Xiaoxi, maka kamu adalah dermawan Li Fuguiku. Gadis kecil itu tidak tahu apakah dia senang atau sedih. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir selama beberapa detik. Dia melanjutkan ke Li Fugui. Lagi pula, aku punya nama. Kamu bisa memanggilku Lulinger. Kedua, aku tidak pergi bersamamu untuk menyelamatkan orang tanpa alasan. Jika kamu ingin menyelamatkan orang, kamu harus setuju untuk mengizinkanku membawa semua elf dari keluarga elf untuk pergi bersamamu. Li Fugui tertegun. Permintaan Lulinger tidak penting baginya. Bahkan, dia merasa melepaskan elf ini adalah hal yang baik. Tapi dia tahu, tidak diketahui apakah Hua Duoduo dan Sister Ming akan mengangguk setuju. Belum lagi, dia sudah merasakan kekuatan bertarung para elf. Jika orang-orang ini tidak mematuhi disiplin dan menyakiti orang secara sembarangan setelah dibebaskan, bukankah mereka akan menjadi pendosa umat manusia? Lulinger melihat Li Fugui diam, dia bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, ada apa? Apakah kamu tidak ingin mengajak kami keluar? Li Fugui tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Lulinger. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ling Suzi, yang duduk tidak jauh darinya. Setelah Ling Suzi melihat mata Li Fugui, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Fugui, kamu harus membuat keputusan sendiri tentang masalah ini. Jangan tanya aku. Dia hanya bisa mengungkapkan semua kekhawatiran di hatinya di depan Lulinger. Tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Lulinger berkata dengan serius, apakah Hua Duo dan Sister Ming setuju dengan apa yang Anda katakan? Anda dapat keluar dan mendiskusikan hal ini dengan mereka. Mengenai kekhawatiran Anda bahwa elf kita akan membahayakan umat manusia selama perjalanan kita, saya tahu Anda tentang hal ini. Dijamin, selama umat manusia tidak dengan sengaja menyakiti para elf tidak akan membahayakan nyawa manusia. Li Fugui berkata terus terang, saya pikir kemungkinan menyakiti yang disengaja relatif kecil, tapi saya memang demikian takut seseorang akan melukai mereka secara tidak sengaja. Kata Lulinger, Xie berkata dengan serius, cedera yang tidak disengaja. Menurutmu apakah para prajurit kuno yang secara tidak sengaja melukai para elf atau manusia biasa yang secara tidak sengaja melukai para elf? Jika mereka manusia, mereka tidak bisa menyakiti para elf sama sekali. Bahkan jika mereka dengan sengaja ingin melukai nyawa para elf, itu tidak mungkin. Tetapi jika itu terjadi, bagi para pejuang kuno, tidak ada yang namanya cedera yang tidak disengaja. Li Fugui mengerti maksud Lulinger. Dia berpikir sejenak dengan hati-hati. Melihat Lulinger, dia berkata terus terang,
apakah menurutmu ini baik-baik saja? Aku bisa membiarkanmu keluar sekarang dan membawa muridku Ilyuksu. Setelah dia duduk di kursiku, biarkan aku keluar dan berdiskusi dengan pria lain di luar. Diskusikan, setelah hasilnya diperoleh, saya akan segera masuk kampus dan bernegosiasi dengan Anda. Lu Linger mengangguk dan berkata, "Oke, buka formasinya dulu." Benar-benar akan menyerah. Yuan Qi, Ling Suzi buru-buru berkata, "Gadis kecil, kamu tidak akan mengolok-olok kami, kan?" Lu Linger melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengolok-olokmu." Meskipun Li Fugui tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan pikirannya untuk melihat menembus, tapi dia bisa melihat kurang lebih sepertiga dari pikiran Lu Linger. Dengan yang ketiga ini, dia berdiri dengan percaya diri. Setelah formasi membuka celah, Lu Linger melompat keluar dari celah tersebut. Tunggu sampai Lu Linger muncul di luar kampus. Tak jauh dari situ, Hua Duo dan yang lainnya yang sedang menunggu dengan cemas tanpa sengaja melihat seorang gadis muncul di luar pagar kampus, dan ia hanya menutupi tubuhnya dengan beberapa helai daun. Langit bereaksi dengan cepat, dia akan bergegas dan menaklukkan gadis itu. Saat ini, Lu Linger buru-buru bertanya, "Siapa muridku Ilyuksu?" "Ikuti saya sekarang." Chang Qiong buru-buru membuang pikirannya untuk membunuh. Sesampainya di depan Lu Linger, dia memandang gadis di depannya dan kemudian bertanya kata demi kata, "Siapa kamu?" Lu Linger tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata terus terang kepada Chang Qiong, "Saya Lu Linger, Raja Elf." Di dalam, Li Fugui meminta saya keluar untuk mencari murid Ilyuksu untuk mengatur formasi untuknya. "Murid Ilyuksu, kamu bisa mengikutiku sekarang." Chang Qiong dan yang lainnya saling memandang. Untuk mencegah Lu Linger berbuat curang, Yu Zhen menghentikan dua murid biasa Ilyuksu di belakangnya, melangkah maju secara langsung, dan berkata terus terang kepada Lu Linger, "Saya Yu Zhen dari Ilyuksu." Setelah Lu Linger melihat sekeliling gedung-gedung tinggi di sekitarnya, dia segera pulih pikirannya dan berbalik untuk terbang kembali ke kampus. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Yu Zhen, "Kalau begitu, kamu bisa ikut denganku." Ling Suzi, yang sedang duduk bersila di atas rumput, bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Fugui, apakah terlalu berisiko bagimu untuk melakukan ini?" Li Fugui mengangkat sudut mulutnya, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya sudah memikirkan bagaimana menempatkan elf ini." Chang Qiong berkata terus terang, "Fugui, yang utama sekarang bukanlah bagaimana menempatkan elf ini. Yang paling penting adalah, ada hampir 10.000 elf. Bagaimana kita memindahkan mereka bawa ke desa Xiaoxi?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Kita akan membahasnya nanti. Lagi pula, Lu Linger sudah mengatakan ini, dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan puluhan ribu orang di desa Xiaoxi, menghancurkan hampir 10.000 elf yang tersisa. Mereka semua adalah makhluk hidup, dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk mendukung satu hal dari yang lain. Lagi pula, jika kita singkirkan semua elf ini sekarang, maka akan ada kerugian besar antara langit dan bumi. Para elf akan sepenuhnya menjadi mitos dan legenda. Dan aku, Li Fugui, akan menjadi pelakunya yang sendirian menghancurkan keluarga elf. Dan akan menjadi keburukan selama ribuan tahun." Dengarkan apa yang dikatakan Li Fugui. Tidak mudah bagi Chang Qiong untuk mengatakan apapun. Saat ini, Lu Linger yang baru saja meninggalkan kampus, kembali ke kampus bersama Yu Zhen. "Bawa Yu Zhen ke Li Fugui.
Ling Suzi buru-buru bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Yu Zhen tidak terburu-buru menjawab pertanyaan ayahnya. Dia melihat lebih dekat ke Li Fugui dan Ling Suzi dan memastikan bahwa mereka tidak memiliki luka di tubuh mereka dan dalam kondisi baik. Kemudian dia berbisik, "Saya takut dia akan menyakiti murid kuil Jadesu kami. Jadi saya menghentikan mereka berdua dan mengikutinya masuk." "Ngomong-ngomong, Ayah dan Fugui, kamu baik-baik saja?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kita semua baik-baik saja, tapi masalahnya, kamu tidak bisa menggantikanku sekarang." Bersambung.